Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Podiksya, NIM 19061022 dari Fakultas PSTT Pendidikan Sains dan Terapan, program jurusan Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan sekolah PLP 1 Universitas Pendidikan Mandalika di MA Nurul Ulum Mertatombok. Pertama, visi dan misi sekolah. Visi sekolah, terwujudnya generasi yang cerdas, terampil, dan berprestasi dilandasi iman dan takwa. Misi sekolah, menumbuh kembangkan pelajar dengan menerapkan nilai-nilai religius dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan minat bakat dan semangat belajar siswa, serta menanamkan kebiasaan berkompetisi dalam berprestasi. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan secara disiplin berkompetisi dalam berprestasi. Meningkatkan profesionalisme guru untuk terwujudnya pendidikan secara utuh. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Sebagaimana dengan pembuatan visi dan misi supaya sekolah tersebut memiliki tujuan dalam sistem pembelajaran dan memiliki tujuan yang kuat dalam mengembangkan sekolah agar lebih maju, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manajer, pengelola, administrator, atau dalam kurung pendorong, pengayom, dan pembimbing. Yang kedua, komite sekolah. Mitra kerja kepala sekolah untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi mengenai kebijaksanaan dan program pendidikan RAPBS dengan finansial dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan. Ketiga, perpustakaan. Tugas perpustakaan yaitu mengelola perpustakaan antara lain perencanaan pengadaan buku, inventaris buku, membuat katalog, penyusun buku, mengatur peminjaman buku, dan memelihara buku. Dan yang keempat, tata usaha. Tata usaha berfungsi sebagai melakukan urusan persuratan keuangan, kepegawaian, dan kerumah tangga sekolah. Yang kelima, guru mengajar. Guru bertugas mengelola pembelajaran, penjaga sekolah, menjaga kebersihan keamanan sekolah sebagai kurir dan pembantu umum. Implementasi sekolah dalam mewujudkan STOK. Untuk memberikan wewenang kepada semua dewan guru yang terlibat dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam maupun di luar sekolah dengan syarat tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, kultur sekolah. Kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kegiatan biasa dilakukan sebelum siswa dan siswi masuk sekolah, saat berada di sekolah, dan saat siswa akan sekolah. Sebelum sekolah, Bapak Ibu guru dengan ramah menyambut kedatangan siswa. Dengan ramah dilanjutkan jabat tangan antar Bapak dan Ibu guru dengan siswa, tentunya dengan kaidah Islam dan disertai ucapan salam. Prestasi akademik, Olimpiade MIPA, cerdas cermat, karya ilmiah, dan prestasi non-akademik, MTQ, lari maraton, pidato 3 bahasa, mengikuti Liga Santri Nusantara, sepak bola. Kultur sekolah yaitu dalam penggunaan seragam sekolah. Pada hari Senin sampai Selasa mereka menggunakan seragam putih abu. Namun bagi santriwati dan santriawan yang kelas 10 dengan 11 mereka mendapatkan tambahan seragam berupa alma mater selanjutnya. Untuk hari Rabu sampai Kamis mereka menggunakan seragam pramuka dan pada hari Sabtu sampai Ahad. Memanfaatkan teknologi. Mereka sangat memanfaatkan teknologi internet untuk belajar saat pembelajaran daring. Dan untuk memanfaatkan teknologi dalam kelas, sekolah ini juga memiliki beberapa LCD yang berguna untuk memudahkan sistem belajar dan mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan orang tua komite. Hubungan komite sekolah dengan orang tua siswa maupun siswi sangat baik. Orang tua siswa sangat mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh semua guru dan mendukung segala jenis infrastruktur sekolah. Komite sekolah pun juga mendukung jalannya proses kegiatan belajar mengajar dan berkomunikasi dengan orang tua siswa perihal yang bermasalah. Pelanggar-pelanggar yang biasa dilakukan oleh siswa dan solusinya. Pelanggaran berat seperti merokok di area sekolah, bolos sekolah,
Pelanggaran yang sedang atau ringan seperti tidak memasukkan baju, tidak mengikuti berdoa bersama, tidak mengikuti apel bendera pada hari Senin. Pelanggaran yang ringan seperti tidak membawa buku saat belajar dan tidak mengerjakan tugas. Solusi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pertama yang dilakukan untuk mengatasi masalah disiplin sekolah yang dilanggar oleh siswa adalah melalui metode pendekatan permasalahan non-akademik yang dialami peserta didik di sekolah. Peserta didik hampir tidak memiliki permasalahan pada kegiatan non-akademik karena sekolah sudah menyediakan fasilitas yang cukup untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler seperti ziarah makam ke Wali Songo, praktik tawaf haji, pawai, jalan sehat, hari lahir NU. Kegiatan kurikuler ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang diikuti oleh seluruh siswa kelas MA. Jadwal kegiatan pelaksanaan tahap dilakukan hanya untuk kelas 3 MA saja sebagai nilai praktikum dan dilaksanakan ketika ujian praktik fikih dan jalan sehat dilaksanakan pada saat memperingati hari-hari besar NU. 10 Muharram, Hari Santri Nasional, Tahun Baru Islam. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pada umumnya paskib, kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan muhadaroh, latihan pidato, tahfiz, kaligrafi dan tilawah. Kegiatan ini biasa dilakukan dalam 1 kali seminggu pada hari Jumat dan dibina langsung oleh guru atau bisa disebut asatidz yang ditunjukkan oleh langsung pembina madrasah. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, menjaga nama baik madrasah di luar maupun di dalam lingkungan madrasah. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kelas sekolah pada umumnya. Yang ketiga, memelihara ketertiban proses belajar mengajar. 4, menghormati guru dan menghargai sesama. Yang kelima, menjalankan tata tertib sekolah yang ditentukan. Hak-hak siswa. Yang pertama, mengikuti pembelajaran selama tidak melanggar ketentuan sekolah, mendapat perlakuan yang sama. Selanjutnya, hak masuk sekolah. Yang pertama, pelajaran pertama dimulai pada pukul 7.30 WITA. Para siswa wajib tiba di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Semua siswa masuk kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Pelajar yang datang terlambat harus melapor kepada guru piket terlebih dahulu sebelum memasuki ruang kelas. Bagi siswa yang tidak masuk karena sakit atau alasan penting lainnya, harus ada surat pemakluman atau permohonan izin dari orang tua atau wali murid. Bagi siswa yang tidak masuk 3 hari karena sakit, harus ada surat keterangan dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas sekolah selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya, hal berpakaian. Setiap siswa wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan sekolah. Setiap siswa harus berpakaian rapi, bersih, sopan, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan madrasah. Siswa putra harus berambut pendek dan rapi, serta harus menggunakan songkok hitam atau peci. Dalam melakukan praktik olahraga, siswa harus mengenakan pakaian olahraga. Pelajar putri wajib mengenakan busana muslimah dan tidak boleh berhias, bersolek, memakai perhiasan secara berlebihan. Larangan-larangan bagi siswa. Setiap siswa tidak dibenarkan membawa barang-barang terlarang ke madrasah seperti senjata api, sajam, obat terlarang, rokok, minuman keras, buku atau majalah gambar porno, dan alat-alat asusila lainnya yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Siswa dilarang membawa HP pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Setiap siswa dilarang berucap atau bertindak yang tidak sesuai norma serta melibatkan diri dalam kegiatan yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Siswa atau siswi sanggup tidak menikah selama masih berstatus siswa atau siswi. Sanksi-sanksi yang diterima siswa. Peringatan secara lisan kepada siswa. Peringatan secara tertulis kepada siswa dengan tebusan kepada orang tua wali siswa. Tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran untuk sementara atau lembur diskos. Dibebaskan dari madrasah untuk jangka waktu yang ditentukan. Dikeluarkan dari madrasah bagi yang menikah, yang masih menjadi siswa atau siswi wajib membayar denda sebesar 2 juta rupiah. Strategi sekolah untuk mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah dengan cara didiskusikan dengan semua pihak yang bersangkutan, disosialisasikan bersama masyarakat dan print out dan diinformasikan kepada semua siswa dan tata tertib tertulis ditempel di setiap ruang kelas.
Kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal yaitu upacara bendera Setiap Hari Senin, perayaan Hari Besar Islam atau PHBI. Deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Dalam kegiatan seremonial tersebut, semua warga sekolah, guru, siswa, dan lainnya diwajibkan untuk ikut serta dalam menyukseskan setiap kegiatan seremonial yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan kegiatan seremonial di Nurul Ulum ini diadakan secara rutin di antara seperti upacara bendera setiap Senin, perayaan hari-hari besar dan bersejarah, dan kegiatan seremonial formal lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas sekolah setiap tahunnya, sehingga seremonial tersebut tetap diadakan setiap tahunnya. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan dan kebiasaan dan kebiasaan positif antara lain perayaan Hari Guru, tasyakuran, perayaan PHBI. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Perayaan pembiasaan positif di sekolah MA Nurul Ulum sangat baik karena mereka di sana sangat menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan tata krama mereka terhadap orang lain cukup baik. Kegiatan ini dapat dilihat dari inisiatif para siswa untuk merayakan hari-hari besar seperti Hari Guru, tasyakuran, dan merayakan PHBI setiap tahunnya. Dan mengenai kebiasaan positif, semua warga sekolah sangatlah menjunjung tinggi yang namanya kode etik, sehingga siswa-siswa ketika bertemu dengan guru sangatlah sopan, yakni dengan mengucapkan salam lalu bersalaman dengan sopan. Serta banyak lagi akhlakul karimah lainnya yang senantiasa diamalkan di sekolah MA Nurul Ulum Marta Tombok. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.